Berjumpa lagi dalam pembelajaran akuntansi keuangan menengah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas persediaan. Referensinya adalah buku KISO IFRS Edition Chapter 8. Nah, persediaan yang akan kita bahas adalah bagaimana kita melakukan penilaian terhadap persediaan sesuai dengan IFRS. Nah, pendekatan yang akan kita gunakan untuk melakukan penilaian persediaan adalah pendekatan dasar biaya. Nah, diharapkan dengan mempelajari bab ini, kita nanti bisa mengidentifikasi klasifikasi utama dari persediaan, membedakan sistem persediaan perpetual dan juga periodik, kemudian mengidentifikasi efek dari kesalahan pencatatan persediaan pada laporan keuangan, kemudian kita juga bisa memahami apa saja biaya yang terkait dengan persediaan dan juga menjelaskan sekaligus membandingkan metode yang digunakan untuk membebankan berapa harga persediaan seperti itu. Nah, nanti kita akan ada 4 konten utama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah isu terkait dengan persediaan itu sendiri, ada klasifikasi, arus biaya, pengendalian, sampai dengan penilaian persediaan dasar. Kemudian nanti kita juga akan melihat bagaimana perlakuan akuntansi terhadap perhitungan fisik persediaan. Kemudian kita akan juga mempelajari bagaimana pembebanan biaya pada persediaan atau bagaimana perhitungan biaya pada persediaan dan juga asumsi aliran biaya terhadap persediaan. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai apa itu persediaan. Persediaan atau inventory atau yang bisa kita sebut sebagai persediaan barang dagang itu hanya muncul pada perusahaan dagang dan juga manufaktur. Pada perusahaan jasa, persediaan barang dagang tidak muncul karena memang operasional utama perusahaan jasa adalah menjual jasa itu sendiri. Sedangkan untuk persediaan dagang dan manufaktur itu memang yang di operasi utamanya adalah memperjualbelikan barang dagang seperti itu. Nah, dalam bisnis atau aliran atau operasional utama perusahaan dagang dan juga manufaktur, yang dimaksud dengan persediaan adalah semua barang yang tersedia untuk dijual, dalam hal ini adalah dijual dalam operasional utama perusahaan, yaitu menjual barang kepada konsumen, baik itu barang jadi dari perusahaan manufaktur atau memang barang yang beli sudah jadi. Kalau perusahaan manufaktur itu kan memproduksi barang, artinya dia membuat barang dari bahan baku, bahan mentah, sampai dengan barang jadi. Kalau perusahaan dagang itu biasanya dia sudah membeli barang yang jadi sehingga siap dijual kepada konsumen, seperti itu. Nah, kemudian di perusahaan manufaktur ini juga ada persediaan berupa barang yang digunakan untuk memproduksi barang yang nantinya akan dijual atau yang kita sebut sebagai bahan baku. Jadi kalau di perusahaan manufaktur, maka bahan baku itu termasuk ke dalam persediaan atau inventory sehingga harus diperhitungkan dalam perhitungan persediaan. Jadi sekali lagi, persediaan itu adalah barang yang tersedia untuk dijual, baik di perusahaan dagang atau manufaktur, dan juga barang yang digunakan untuk memproduksi barang yang nantinya akan dijual atau bahan baku, biasanya ada pada perusahaan manufaktur yang memproduksi sendiri persediaannya. Contoh perusahaan manufaktur banyak sekali ya, ada Indofood, ada misalnya Dua Kelinci, kemudian ada Semen Gresik dan lain sebagainya yang memang dia memproduksi barang dagangnya itu dengan cara membuat sendiri atau mengolah sendiri mulai dari bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Nah, dalam klasifikasi persediaan, biasanya kalau di perusahaan manufaktur itu atau di perusahaan dagang atau merchandising company. Jadi perusahaan dagang itu juga sering disebut sebagai merchandising company. Persediaan akan muncul dalam laporan
keuangan, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, itu sebagai persediaan, namanya adalah akun persediaan atau inventoris. Ini adalah barang yang memang dimiliki oleh perusahaan yang dibeli dari pihak ketiga, sudah jadi tinggal dijual lagi. Contohnya di sini adalah Carrefour. Carrefour itu adalah merchandising company. Kalau perusahaan lokal terkait dengan perusahaan merchandising ada Indomaret, Alfamart, Matahari, dan lain sebagainya. Dalam laporan keuangan ini akan muncul di sisi aset, tepatnya aset lancar, namanya adalah inventoris atau persediaan. Nah, kalau dalam perusahaan manufaktur atau manufacturing company, itu persediaan biasanya akan disubklasifikasikan lagi tergantung bentuk fisiknya. Jadi kalau dalam manufacturing company itu persediaan akan diklasifikasikan lagi ke dalam bahan mentah atau raw materials, barang dalam proses atau work in process, dan juga barang jadi. Kita bisa lihat di sini ya, jadi persediaan di perusahaan manufaktur itu biasanya dibedakan menjadi 3, yaitu barang mentah, barang dalam proses atau barang setengah jadi, dan juga barang jadi. Kalau seperti ini berarti asumsinya perusahaan itu sebenarnya sudah bisa menjual barang mentah ataupun barang setengah jadi kepada pembeli tanpa harus menunggu barang tersebut jadi. Contohnya misalnya perusahaan yang menjual barang setengah jadi, misalnya menjual tepung terigu. Tepung terigu itu kan asalnya dari biji gandum yang kemudian diolah menjadi barang setengah jadi atau katakanlah work in process ya. Jadi tepungnya itu sendiri sudah bisa dijual tanpa harus menunggu menjadi produk, misalnya roti dan lain sebagainya. Sehingga masih bisa diperjualbelikan meskipun barangnya belum jadi. Jadi ini adalah perbedaan persediaan yang ada pada perusahaan merchandising atau dagang dan juga manufaktur. Manufaktur persediaan sekali lagi dibagi atau disubklasifikasi menjadi 3, yaitu bahan mentah, barang dalam proses, dan juga barang jadi, seperti itu. Nah, aliran persediaan atau bagaimana alur persediaan pada dua perusahaan, yaitu perusahaan dagang dan manufaktur tadi ya, bahwa kalau merchandising company atau perusahaan dagang ini terkait dengan persediaan barang dagangnya itu biasanya nanti akan diklasifikasikan sebagai cost of good purchase atau harga pokok pembelian, atau bisa juga disebut sebagai cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Ya, jadi aliran dananya dari membeli barang yang sudah jadi, kita namai nanti sebagai cost of goods sold atau cost of good purchase. Menurut saya sama saja ya, karena nanti pada akhirnya akan menjadi HPP atau harga pokok penjualan ataupun harga pokok pembelian yang akan kita gunakan untuk memperhitungkan laba rugi pada laporan laba rugi. Sedangkan kalau aliran persediaan pada perusahaan manufaktur tadi ya, ada raw material, ada labor, dan juga biaya overhead. Nah, terkait dengan perusahaan manufaktur, bahwa memang benar pembentukan harga pokok persediaan atau harga pokok penjualan gitu ya, atau harga pokok barang produk gitu ya, itu tergantung prosesnya. Kalau merchandising company itu kan membeli barang yang sudah jadi ya, sehingga biaya terkait dengan persediaan itu asalnya dari biaya yang dikeluarkan untuk membeli persediaan gitu ya. Nah, kalau manufacturing company karena dia membuat sendiri persediaannya, maka biaya terkait dengan persediaan itu ada 3. Yang pertama adalah biaya bahan baku gitu ya, adalah bahan baku berapa besarnya uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli bahan baku yang digunakan untuk memproduksi barang. Kemudian labor atau tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu kan ada 2 ya, tenaga kerja yang langsung terkait dengan produk atau pembuatan barang perusahaan manufaktur, dan juga tenaga administrasi. Nah, di sini biaya yang terkait dengan tenaga kerja langsung yang mengolah persediaan itu nanti akan diperhitungkan sebagai persediaan, sebagai biaya yang dikapitalisasi sebagai persediaan.
Kemudian overhead. Overhead itu biaya yang digunakan untuk mendukung produksi persediaan. Misalnya ada biaya listrik terkait dengan produksi barang, kemudian ada biaya air, kemudian ada bahan baku tambahan, misalnya bahan baku tambahannya ada minyak dan lain sebagainya, atau air, kemudian ada lem dan lain sebagainya, itu masuk ke dalam overhead. Nah, total dari biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku ditambah tenaga kerja langsung yang mengolah barang atau yang ikut dalam produksi barang plus overhead ini nanti akan diakuisisi sebagai cost of good manufacture atau biaya produksi barang yang nantinya akan kita akui dalam laporan keuangan sebagai cost of goods sold atau harga pokok penjualan yang nanti akan kita gunakan sekali lagi untuk menghitung laba pada laporan laba rugi. Jadi bedanya seperti itu. Jadi untuk menghitung HPP, harga pokok penjualan, sekali lagi kalau perusahaan manufaktur itu terdiri dari 3 jenis biaya, yaitu biaya terkait dengan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga overhead pabrik ya, biasanya seperti itu. Nah, aliran persediaan merupakan salah satu cara untuk melacak berapa sebenarnya persediaan yang kita miliki, persediaan yang siap untuk dijual, persediaan yang telah dijual, dan juga persediaan akhir pada saat kita melakukan persiapan pembuatan laporan keuangan. Nah, pada perusahaan manufaktur itu biasanya dimulai dengan beginning inventory atau persediaan awal. Sebenarnya sama aja sih, perusahaan dagang juga biasanya muncul persediaan awal ini. Jadi katakanlah di semua perusahaan ya, baik itu dagang maupun manufaktur tuh, perhitungan persediaan tuh dimulai dengan informasi adanya persediaan awal periode, artinya persediaan katakanlah tanggal 1 Januari. Ditambah nanti seluruh pembelian atau seluruh produksi barang selama satu periode, selama 1 tahun, itu nanti ketemunya adalah barang tersedia untuk dijual. Nah, kemudian barang yang tersedia untuk dijual ini nanti akan kita hitung ending inventory-nya dengan cara mengurangi biaya HPP-nya berapa. HPP itu berapa sih barang yang terjual, seperti itu. Jadi teman-teman harus familiar dengan berbagai macam istilah dalam persediaan ya. Tadi kok beginning inventory itu adalah persediaan awal tahun, di mana nanti akan ditambahkan dengan pembelian barang dagang ataupun produksi barang dagang, nanti hasilnya adalah barang tersedia untuk dijual atau cost of good available for sale. Kemudian barang yang tersedia untuk dijual yang telah terjual namanya adalah cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Nanti harga pokok penjualan ini akan dikurangkan dari cost of good available for sale atau barang tersedia untuk dijual ini menjadi ending inventory atau persediaan akhir periode, yaitu katakanlah pada tanggal 31 Desember. Nah, nanti tergantung perusahaan bebas melakukan metode pencatatan persediaannya, sistem persediaannya apakah akan selalu dicatat ketika persediaan itu terjual, setiap ada persediaan yang terjual ataupun kita membeli persediaan itu kita catat, atau kita akan merangkum transaksi terkait dengan persediaan pada satu waktu tertentu. Maka dari itu nanti kita akan mempelajari apa yang disebut sebagai perpetual system dan juga periodic system. Jadi ini adalah sistem akuntansi yang digunakan untuk mencatat atau mendokumentasikan aliran persediaan baik itu pada perusahaan dagang dan juga manufaktur. Nah, sistem akuntansi yang pertama yang digunakan untuk mencatat aliran persediaan yaitu sistem persediaan perpetual atau perpetual inventory system, di mana ini merupakan sistem pencatatan persediaan yang melakukan pencatatan pada setiap transaksi persediaan masuk dan persediaan keluar. Artinya, setiap ada transaksi terkait dengan persediaan, baik itu masuk
membeli ataupun memproduksi gitu ya, dan juga keluar menjualnya itu harus segera dicatat. Nah, sehingga biasanya ini berlaku bagi perusahaan yang memang volume penjualan barang dagangnya itu tidak terlalu tinggi gitu ya. Karena kalau bayangin aja kalau setiap misalnya katakanlah Unilever menjual satu sabunnya aja Lifebuoy itu dicatat, maka akan ada berjuta-juta catatan tiap harinya karena Unilever itu ada di setiap negara, katakanlah seperti itu. Sehingga biasanya perpetual inventory system ini digunakan untuk mencatat yang memang volumenya tidak terlalu besar atau untuk perusahaan yang persediaannya itu harganya mahal seperti itu. Nah, pada sistem persediaan perpetual ada beberapa aturan terkait dengan penerapannya. Yang pertama, pembelian barang dagang untuk dijual atau pembelian bahan baku untuk diproduksi nanti akan dicatat di bagian di sisi debit. Akunnya adalah persediaan, bukan ke pembeliannya. Jadi setiap ada pembelian barang dagang atau pembelian bahan baku, nanti kita akan mencatatnya sebagai persediaan dan kita akan mencatat di sisi debit. Aset, karena persediaan itu adalah aset, sehingga kalau aset bertambah kita akan mencatatnya di sisi debit. Biaya transportasi termasuk retur pembelian dan pengurangan harga serta diskon pembelian dicatat dalam persediaan, bukan dalam akun terpisah. Jadi kalau misalnya ada retur pembelian, maka akan langsung mengurangi pembelian itu sendiri. Jadi nanti jurnalnya adalah pembelian dikurangi di sisi kredit. Kemudian diskon pembelian juga tidak akan kita buatkan akun sendiri ya, tapi langsung mengurangi harga pembelian persediaan itu sendiri. Kemudian harga pokok penjualan diakui untuk setiap penjualan dengan mendebit akun harga pokok penjualan dan juga mengkredit persediaan. Dan yang terakhir, persediaan merupakan akun pengendali yang didukung oleh buku besar pembantu yang berisi catatan persediaan individual. Jadi katakanlah perusahaan itu punya 100 jenis persediaan, maka akan ada buku besar pembantu sebanyak 100 buah tergantung dengan berapa jumlah persediaan yang memang dijual ataupun dikelola oleh perusahaan seperti itu. Nah, kelebihan dari sistem persediaan perpetual ini adalah menyediakan catatan yang berkelanjutan atau catatan yang runtut waktu gitu ya, mengenai persediaan dan juga harga pokok persediaannya. Jadi setiap waktu menggunakan sistem perpetual itu sebenarnya kita sudah bisa menghitung berapa persediaan awal, persediaan yang dibeli, barang tersedia untuk dijual, persediaan air, dan juga sampai dengan menghitung laba per penjualan seperti itu. Jadi ini kelebihan dari perpetual inventory system. Nah, sistem yang kedua adalah sistem persediaan periodik atau periodic inventory system, di mana pada sistem ini pencatatan persediaan dilakukan pada akhir periode akuntansi. Biasanya ini digunakan oleh perusahaan yang memang volume penjualan barangnya sangat besar, sangat banyak, sehingga tidak mungkin diterapkan perpetual system, dan juga biasanya persediaan yang harganya tidak terlalu mahal gitu ya. Kalau saya lihat sih seperti itu. Jadi kalau misalnya Unilever tuh saya rasa dia menggunakan persediaan periodik karena tidak mungkin mencatat setiap satu barang terjual karena volume produksi dan juga volume penjualnya sangat tinggi. Nah, pada persediaan periodik ini ada beberapa aturan terkait dengan bagaimana sistem ini mencatat aliran persediaan. Yang pertama, semua pembelian persediaan didebit pada akun pembelian. Jadi setiap ada pembelian persediaan itu jurnalnya debit pembelian atau purchase. Yang kedua, persediaan akhir ditentukan dengan perhitungan fisik karena kita nyatatnya kan 1 tahun sekali atau bisa aja sih per bulan, per 3 bulan, per semester atau per tahun gitu ya, tergantung kebijakan perusahaan. Nah, karena persediaan air itu dihitung menggunakan stock of name atau perhitungan fisik, maka ada rumus untuk menghitung beberapa informasi. Yang pertama, untuk menghitung barang tersedia untuk dijual, caranya adalah dengan rumus persediaan awal ditambah pembelian bersih. Pembelian bersih ini adalah pembelian setelah dikurangi diskon pembelian dan juga retur pembelian.
Kemudian untuk menghitung harga pokok persediaan adalah dengan cara mengurangkan barang tersedia untuk dijual dengan persediaan akhir seperti itu. Jadi kuncinya di sini untuk menghitung HPP adalah menghitung persediaan akhir, di mana perhitungan persediaan akhir ini dilakukan dengan perhitungan fisik barang yang ada di gudang tinggal berapa seperti itu. Sehingga memang benar stok open name itu memang harus rutin dilakukan karena pada akhir periode atau pada periode tertentu kita butuh informasi mengenai persediaan akhir. Nah, di sini agar lebih mempermudah kita untuk memahami sistem persediaan perpetual dan periodik, ada contoh soal atau kasus yaitu Vesmir Company yang memiliki transaksi terkait dengan persediaan selama periode berjalan sebagai berikut. Ada beginning inventory atau persediaan awal itu 100 unit, harga belinya $6 per unit, maka totalnya adalah $600. Kemudian pembeliannya adalah 900 unit, harga belinya per unit adalah $6, maka total pembeliannya adalah $5.400. Sales atau penjualannya adalah 600 unit dengan harga jual $12. Total penjualannya $7.200. Kemudian ada ending inventory atau persediaan akhir sebesar 400 unit, harga per unitnya adalah $6, maka ending inventory-nya adalah $2.400. Nah, di sini ada instruksi, catatlah transaksi tersebut dengan metode perpetual dan periodik. Nah, ini kita akan membandingkan bagaimana perlakuan akuntansi terhadap transaksi persediaan Vesmir Company menggunakan perpetual inventory system dan juga periodic inventory system. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana perlakuan akuntansi pada saat ada informasi mengenai persediaan awal. Karena persediaan awal ini merupakan persediaan hasil perhitungan pada periode sebelumnya, maka tidak perlu dibuatkan jurnal karena terkait dengan ini kan sudah ada pencatatan pada periode sebelumnya. Yang kita catat adalah purchase-nya atau pembelian 900 unit persediaan dengan harga $6 per persediaan. Maka jurnal pada saat perusahaan membeli persediaan ini adalah debit persediaan 5.400, 900 kali 6 ya, kreditnya adalah utang usaha ataupun kas. Kalau katakanlah kalau ini di sini kreditnya adalah utang usaha, maka asumsi kita perusahaan membeli secara kredit. Kemudian menjual 600 unit persediaan dengan harga jual $12. Nah, di sini kita kembali recall bahwa kalau persediaan perpetual itu ada dua jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan persediaan. Satu mencatat penjualan persediaan itu sendiri, yang kedua mencatat harga pokok penjualan. Maka jurnal pertama yang kita buat adalah account receivable atau cash, katakanlah ini kita menjual secara kredit ya, 7.200 asalnya dari 600 kali 12, kreditnya adalah sales atau penjualan. Kemudian kita mencatat HPP-nya, cost of goods sold, ini berasal dari total barang terjual dengan harga beli persediaan. Dulu beli harganya $6 kan, sehingga cost of goods sold-nya atau biaya pokok penjualannya adalah 600 dikalikan $6, ketemunya 3.600. Maka kita mencatat persediaan kita berkurang sebesar jumlah yang sama yaitu 3.600. Jadi sekali lagi, pada sistem persediaan perpetual, ketika menjual persediaan, maka harus ada dua jurnal, yaitu untuk mencatat penjualan itu sendiri dan untuk mengakui adanya HPP atau cost of goods sold. Nah, kemudian pada akhir periode tercatat persediaan akhir 400 unit. Maka kalau pada persediaan perpetual itu tidak perlu ada jurnal ya. Kita hanya tinggal memperhitungkan berapa persediaan akhir dan sebenarnya kita otomatis bisa melihat di kartu atau buku besar pembantu persediaan. Dengan ilustrasi ini katakanlah kita sudah nemu berapa persediaan akhirnya yaitu 2.400. Caranya adalah 600 adalah beginning inventory ditambah pembelian 5.400 dikurangi cost of goods sold atau barang tersedia untuk dijual 3.600, ketemunya adalah 2.400. Ini adalah perhitungan atau perlakuan akuntansi
persediaan dengan menggunakan sistem perpetual. Selanjutnya adalah sistem persediaan periodik, di mana pencatatan akuntansi terkait dengan persediaan itu hanya ketika membeli dan juga akhir periode kita baru memperhitungkan berapa barang terjual. Pada saat pembelian, jurnalnya agak berbeda karena debitnya bukan persediaan tapi pembelian atau purchases gitu ya. Jadi kalau di periodik ini ketika membeli persediaan tidak jurnalnya persediaan tapi pembelian. Kemudian saat menjual jurnalnya adalah account receivable dan juga sales. Tidak ada pencatatan cost of goods sold karena HPP nanti akan dihitung hanya pada saat akhir periode, pada saat kita preparasi membuat laporan keuangan. Nah, pada akhir periode kita akan membuat jurnal untuk memperhitungkan berapa sebenarnya barang terjual dan juga HPP-nya. Inventory endingnya adalah 2.400 debit. Kemudian persediaan yang tersisa 2.400, cost of goods sold-nya 3.600, pembelian 5.400, persediaan awalnya adalah 600 seperti itu. Jadi ini adalah jurnal untuk membentuk cost of goods sold tadi atau untuk membentuk HPP yang nanti akan digunakan untuk perhitungan laba dan rugi pada laporan laba rugi. Jadi kalau di perpetual itu perhitungan HPP-nya adalah menggunakan perhitungan seperti ini. Kalau di periodic system ini kan menggunakan apa tadi? Perhitungan fisik. Katakanlah ini persediaan akhirnya tercatat 2.400. Maka kita akan mencatatnya di sisi debit 2.400. Ini adalah inventory yang tersisa. Kemudian pembelian jangan lupa kita catat 5.400. Beginning inventory 600 sehingga cost of goods sold-nya adalah 5.400 tambah 600 dikurangi 2.400, ketemunya adalah HPP. Ini adalah cara untuk menghitung HPP pada persediaan periodik. Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaannya ya, bagaimana mencatat persediaan dengan sistem perpetual dan periodik. Teman-teman kalau masih belum paham, silahkan bisa mencari referensi yang ada di Google ataupun di e-book yang teman-teman bisa free download atau di buku Kiso kalau teman-teman memang sudah memiliki buku Kiso atau bisa mengakses perpustakaan seperti itu. Oke, selanjutnya asumsikan, ini ada kelanjutannya ya, asumsikan bahwa akhir periode pencatatan akun persediaan perpetual melaporkan saldo persediaan 4.000. Bagaimanapun, sebuah perhitungan fisik persediaan sebesar 3.800 masih ada di tangan, maka kita akan mencari sebenarnya berapa sih selisih dari saldo persediaan dengan perhitungan fisik. Jadi kadang-kadang kan perhitungan akuntansi terkait dengan persediaan akhir dengan perhitungan fisik itu kadang-kadang berbeda gitu ya. Katakanlah ini kalau menggunakan perpetual itu persediaannya harusnya masih 4.000, tapi ketika sudah menggunakan perhitungan fisik ternyata hanya 3.800. Maka ada selisihnya yang berbeda. Nah, selisih sebesar 200 yang berbeda ini akan kita catat sebagai berikut. HPP bertambah 200, katakanlah berarti sebenarnya ada produk yang terjual tetapi belum tercatat sehingga kita mencatatnya sebagai HPP 200, kreditnya persediaan berkurang sebesar 200. Ini untuk menyesuaikan perbedaan antara perhitungan fisik dengan perhitungan akuntansi. Jadi sebenarnya kalau perusahaan itu terkait dengan persediaan, selain kalaupun dia menggunakan metode perpetual, biasanya tetap mereka mengecek perhitungan fisik persediaan untuk menentukan nilai yang paling tepat yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan sebagai persediaan akhir. Oke. Nah, terkait dengan tadi ya perhitungan fisik, sebenarnya perhitungan fisik itu juga digunakan oleh perusahaan sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan persediaan. Mengendalikan persediaan itu artinya kita bagaimana caranya
menjaga persediaan itu agar tidak rusak, kemudian kita melakukan perhitungan berapa persediaan yang di gudang, berapa yang dikeluarkan, berapa yang masuk, berapa yang terjual, atau berapa barang yang memang dititipkan pada pihak ketiga. Sehingga perhitungan fisik persediaan itu termasuk salah satu upaya sistem pengendalian internal terhadap persediaan agar aman. Bagaimanapun sebuah perusahaan itu harus menjaga asetnya agar tidak rusak, tidak hilang, atau tidak disalahgunakan agar tetap bisa mencapai atau digunakan dalam operasional perusahaan seperti itu. Jadi sekali lagi perhitungan fisik persediaan itu juga dibutuhkan apapun sistem persediaannya baik perpetual maupun periodik sebagai kontrol atau pengendalian terhadap persediaan itu sendiri. Oke, saya rasa ini tidak perlu saya bahas ya, ini adalah cara menghitung tadi ya barang tersedia untuk dijual dan juga barang yang telah terjual. Sekali lagi, cost of good available for sale itu adalah barang tersedia untuk dijual yang siap didistribusikan kepada konsumen. Caranya dengan menambahkan persediaan awal tambah pembelian, kemudian barang yang terjual atau HPP itu kita hitung dengan cara menghitung barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, dalam penilaian persediaan, yaitu menyiapkan berapa nilai yang akan dicantumkan dalam laporan keuangan terkait dengan persediaan, ada beberapa penetapan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah perhitungan persediaan fisik untuk dimasukkan dalam persediaan. Tergantung operasional perusahaan. Ada perusahaan yang memang menitipkan barangnya kepada pihak ketiga atau memiliki perjanjian penjualan khusus sehingga perusahaan itu harus memperhitungkan situasi-situasi atau kondisi-kondisi tertentu terkait dengan penjualan persediaan. Biasanya perusahaan akan memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah berapa persediaan di tangan, on hand, persediaan dalam perjalanan yang dikirim gitu ya, apakah kalau sudah dikirim tuh kepada konsumen atau pihak ketiga itu masih menjadi milik perusahaan atau sudah menjadi milik pihak ketiga, barang konsinyasi atau barang titipan, dan juga perjanjian penjualan khusus. Kemudian yang kedua, kita harus mengidentifikasi biaya untuk dimasukkan dalam persediaan, yaitu ada biaya produk, yaitu semua biaya yang terkait dengan produk, dan ada biaya periode. Nanti akan kita jelaskan apa itu period cost. Dan terakhir adalah asumsi arus biaya yang diadopsi, apakah menggunakan specific identification, average, FIFO, retail, dan lain sebagainya. Dalam IFRS memang sudah tidak menggunakan LIFO lagi ya, tapi kalau ada perusahaan yang menerapkan US GAAP atau standar akuntansi Amerika, itu LIFO masih diperbolehkan. Tapi kalau dalam IFRS, LIFO itu sudah tidak ada lagi atau memang tidak digunakan. Nah, yang pertama adalah penetapan berapa jumlah persediaan dengan kondisi-kondisi spesifik tertentu. Perusahaan harus mencatat pembelian ketika memperoleh hak yang sah atas suatu barang, yaitu adalah pengertian umum dari aset gitu ya. Ketika barang tersebut sudah menjadi milik perusahaan dan kuasa sepenuhnya ada pada perusahaan, maka boleh diakui sebagai aset termasuk persediaan. Nah, aturan umum terkait dengan pernyataan ini, persediaan adalah milik pembeli ketika barang sudah diterima kecuali nih. Yang pertama, FOB shipping point atau free on board shipping point adalah ketika barang tersebut dikirim oleh penjual kepada pembeli, di mana hak barang tersebut itu baru menjadi miliknya pembeli ketika sudah sampai di gudang pembeli. Maka kalau masih dalam perjalanan, katakanlah perusahaan membeli barang, memesan barang gitu ya, kemudian barang tersebut masih dalam perjalanan, belum sampai ke gudang, maka hak atas barang tersebut masih menjadi miliknya penjual seperti itu. Maka kalau rusak dan lain sebagainya biasanya ditanggung oleh penjual. Yang kedua adalah konsinyasi, barang konsinyasi atau titipan. Kalau barang itu titipan, maka sampai dengan
barang tersebut terjual kepada pihak ketiga, maka barang tersebut masih menjadi haknya pembeli, penjual, bukan pembeli. Kemudian penjualan dengan hak untuk membeli kembali, maka ini barang tersebut masih menjadi miliknya pembeli karena penjual ya, sellers, karena hak atas barang tersebut tidak selesai sampai dengan barang tersebut dijual karena ada hak membeli kembali seperti itu. Sales with high rate of return atau penjualan dengan tingkat pengembalian yang tinggi, maka barang tersebut menjadi milik pembeli hanya jika perusahaan atau seller bisa mengestimasikan tingkat pengembalian dengan pasti, biasanya berasal dari pengalaman masa lalu. Sales on installment ini barang akan menjadi miliknya pembeli hanya jika penjual bisa mengestimasi kapan bisa menagih pembelian atau menagih uang gitu ya kepada si pembeli itu secara tepat seperti itu. Contoh sell on installment itu misalnya barang yang memang butuh dipasang gitu ya, butuh perakitan yang hanya bisa dilakukan oleh si penjual. Jadi ini harus dicermati baik kita sebagai pembeli ataupun penjual dari barang dagang itu sendiri. Nah, selain itu teman-teman, ketika kita terkait dengan perhitungan persediaan, ada kalanya perusahaan itu salah gitu kan, tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan itu tidak melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, kesalahan dalam perhitungan ataupun penilaian persediaan itu akibatnya itu sistematis ya, karena persediaan itu kan masuknya di laporan keuangan, di mana laporan keuangan yang satu itu pasti berhubungan dengan laporan keuangan yang lain gitu ya. Katakanlah misalnya kesalahan pada perhitungan persediaan akhir. Katakanlah persediaan akhir itu dicatat understated atau di bawah nilai yang seharusnya. Maka hal ini akan berpengaruh pada laba ditahan dan juga pada laba bersih itu sendiri. Ketika persediaan dicatat lebih rendah dari yang seharusnya, maka harga pokok penjualan itu kan jadinya lebih tinggi ya, karena persediaannya lebih rendah, asumsinya yang terjual lebih tinggi gitu kan. Sehingga nanti ini bisa mengakibatkan kesalahan dalam HPP seperti itu. Kemudian dalam net income juga bisa berakibat salah juga dalam perhitungannya, karena antara inventory, cost of goods sold dengan net income itu kan berhubungan seperti itu. Nah, biasanya perusahaan yang melakukan kesalahan, katakanlah ini ada Y Chain Corporation itu melakukan kesalahan pencatatan persediaannya, harusnya persediaan akhirnya adalah 30.000 dicatat sebesar 20.000, maka pada laporan keuangan itu harus ada koreksi kesalahan. Nah, koreksi kesalahan itu dilakukan dengan metode saling hapus atau offset namanya. Di sini kan kesalahannya kan 10.000 ya, sehingga pada pembenaran selanjutnya yang dibenarkan juga sebesar berapa nilai kesalahannya, 10.000. Nanti kita akan bahas khusus koreksi kesalahan pada bab tersendiri ya. Kita nanti akan lewati karena nanti terlalu panjang. Oke, jadi intinya teman-teman, kesalahan pencatatan persediaan itu bisa berakibat kesalahan juga pada akun-akun yang lainnya. Tadi ada laba ditahan, kemudian bisa berhubungan juga dengan penjualan, cost of goods sold, sampai dengan laba bersih dari perusahaan itu sendiri pada periode kesalahan tersebut terjadi. Jadi nanti untuk lebih lengkapnya terkait dengan bagaimana mengoreksi kesalahan akan kita bahas pada bab tersendiri. Nah,
Selanjutnya yang akan kita bahas terkait dengan persediaan adalah biaya apa saja yang boleh kita kapitalisasi sebagai persediaan. Yang pertama adalah biaya produk itu sendiri, yaitu biaya yang langsung berhubungan dalam pengiriman barang ke tempat pembeli dan mengubah barang dalam kondisi tersedia untuk dijual. Jadi misalnya contohnya adalah biaya pembelian atau harga beli barang itu sendiri. Termasuk di dalamnya adalah biaya masuk, pajak, biaya transportasi, penanganan langsung, ditambah biaya konversi dan juga biaya lainnya. Biaya periode adalah biaya penjualan, umum dan administrasi yang tidak terkait langsung dengan produksi atau pembelian barang itu sendiri, sehingga memang biasanya biaya periode ini diklasifikasikan sebagai biaya pemasaran ataupun biaya administrasi dan umum. Kemudian ada perlakuan diskon pembelian, itu nanti ada dua, ada gross dan juga net method, yang nanti juga akan lebih rinci kalau kita sudah mulai latihan soal ya teman-teman. Nah, terkait dengan biaya periode, kita biaya penjualan, biaya umum, dan administrasi ini memang dikeluarkan atau disendirikan, tidak dijadikan satu dengan HPP. Jadi HPP itu hanya biaya yang langsung terkait dengan produk. Masalah biaya muncul karena penjualan produk itu sendiri atau terkait dengan administrasi yang dibutuhkan untuk menjual dan mengelola produk itu nanti dikeluarkan, disendirikan sebagai biaya pemasaran dan juga biaya administrasi dan umum yang terpisah dari perhitungan gross profit. Jadi biasanya HPP itu digunakan untuk menghitung gross profit ya. Penjualan bersih dikurangi HPP ketemunya gross profit, nanti dikurangi biaya penjualan dan dikurangi biaya administrasi dan umum ketemunya baru net profit. Jadi memang dipisahkan. Kemudian diskon pembelian ini juga ada dua metode untuk memperhitungkannya, yaitu gross dan juga net method. Kita lihat perbedaannya. Katakanlah di sini ada pembelian persediaan seharga 10.000 dan ada terminnya, artinya pembelian persediaan ini adalah secara kredit. Kalau menggunakan gross dan net method itu pencatatannya masih sama. Yang berbeda hanyalah nanti nama akunnya ya, tergantung perpetual ataupun periodik gitu ya. Jadi pada saat pembelian menggunakan gross method itu jurnalnya adalah pembelian debit, kreditnya katakanlah utang dagang 10.000. Kemudian membayar 4.000 pada periode diskon. Jadi pembelian 10.000 itu adalah pembelian kredit. Kemudian pembeli ini membayar atau kita sebagai perusahaan ini membayar 4.000 dulu dalam masa termin 10 hari setelah tanggal pembelian. Maka jurnalnya adalah akun payable berkurang 4.000. Kemudian cash-nya adalah 3.920 karena kita memperoleh diskon $80. $80 itu adalah 2% dikalikan 4.000. Kemudian yang sisa utangnya 6.000 dibayar setelah periode diskon, maka nggak dapat diskon ya. Maka jurnalnya adalah account payable 6.000, kreditnya adalah cash. Ini adalah perhitungan gross method. Nah, perhitungan net method ini ketika kita membeli, jurnalnya adalah pembelian account payable sudah dihitung diskonnya. Jadi asumsinya kita pede kalau kita tuh mau dapat diskon 2% pada total pembelian, sehingga jurnalnya adalah yang berbeda pada harganya 9.800. Kemudian ketika membayar 4.000 pada periode diskon, maka jurnalnya account payable, debit, kreditnya cash langsung 3.920 karena diskonnya sudah diperhitungkan di sini. Sisanya 6.000 dibayar setelah periode diskon, maka kita harus memperhitungkan diskon yang nggak jadi kita dapatkan ya, yaitu dengan cara menjurnal account payable 5.880, purchase discount loss atau kerugian diskon pembelian 120, kreditnya cash, seperti itu. Jadi 120 ini asalnya dari mana? Dari 2% dikalikan 10.000 dikurangi 2% dikalikan 4.000 tadi. Atau asumsinya karena nggak dapat diskon tadi, harusnya kan total diskonnya kan 200 ya, tapi hanya
hanya dimanfaatkan 80 sehingga bisa dikurangkan dari situ. Nah, ini adalah perlakuan diskon pembelian gross method dan juga net method. Kalau net method itu perbedaannya adalah sudah mengakui diskon pada awal pembelian, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah asumsi arus biaya yang diadopsi oleh perusahaan. Dalam FRS itu yang diakui adalah specific identification, average atau biaya rata-rata, dan juga FIFO ya, sorry ya. Harusnya LIFO itu tuh nggak ada lagi di IFRS. Makanya kita menggunakan FIFO kalau dalam IFRS. Kalau dalam IFRS LIFO nggak dipakai lagi, tapi kalau dalam US GAAP sekali lagi LIFO masih dipakai. Sehingga mana sebenarnya yang lebih efektif digunakan itu tergantung pada operasional dan juga kebijakan perusahaan. Katakanlah ini ada contoh perusahaan, Young and Crazy Company membeli persediaan dengan data sebagai berikut. Beli tanggal 2 bulan 2 sebesar $10, selanjutnya sebesar $15, selanjutnya sebesar $20. Kemudian Young and Crazy ini menjual barang tersebut seharga $90 dan kita akan melihat bagaimana perbedaan penerapan FIFO, average, dan juga specific identification pada contoh soal tersebut. First in first out adalah metode yang sangat umum digunakan, di mana persediaan yang dibeli pertama itulah yang dijual pertama gitu ya. Sehingga katakanlah pembelian pertama tanggal 25, pembelian pertama tanggal 2, selanjutnya tanggal 15, selanjutnya tanggal 25, maka yang dijual yang pertama adalah yang tanggal 2 dong, karena itu yang paling muda umurnya. Sehingga cost of goods, katakanlah kita mau menghitung HPP-nya, maka ketika menggunakan metode FIFO, yang kita perhitungkan adalah barang yang kita beli pertama. Maka COGS-nya adalah 10, kemudian ditambah yang kedua, Oke, jadi katakanlah yang akan kita jual pertama adalah yang tadi ya kita beli pertama, maka ini akan masuk ke dalam cost of goods sold $10, katakanlah seperti itu. Sehingga asumsinya total persediaan 45, kalau ada penjualan sebesar $10 itu yang berasal dari pembelian pertama di sini. Sehingga inventory akhirnya adalah 45 min 10 ketemunya adalah 35. Kalau mau dihitung menggunakan kartu persediaan juga ketemunya pasti 35. Kemudian kalau menggunakan average cost, maka tidak ada perbedaan harga belinya, sehingga nanti kita rata-rata aja. Misalnya inventory balance yang 45, ada 3 jenis pembelian seperti tadi, maka cost of goods sold-nya adalah rata-ratanya. Kemudian kalau specific identification adalah kita mengidentifikasi barang yang terjual tuh harga belinya berapa gitu kan. Jadi tergantung mana barang yang dijual seperti itu. Nah, pada laporan keuangan biasanya yang menggunakan metode FIFO itu inventory balance-nya atau net income-nya itu memang lebih tinggi dibandingkan menggunakan metode average, teman-teman. Kalau LIFO lebih rendah lagi, sehingga memang FIFO ini lebih banyak digunakan oleh perusahaan karena memang benar net income-nya jadi lebih tinggi. Ini sudah kita pernah praktekkan di kelas. Kalau menggunakan FIFO tuh pasti net income-nya tuh lebih tinggi, sehingga memang banyak perusahaan yang menggunakan FIFO. Nah, saya kira sampai di sini dulu penjelasan kita mengenai persediaan. Nanti teman-teman akan lebih bisa memahami persediaan ini ketika mengerjakan
atau menyelesaikan set latihan soal, karena kalau biasanya mengerjakan latihan soal itu teman-teman akan mengulang lagi apa yang sudah dipelajari dan langsung mempraktekkan ya, sehingga nggak hanya mata dan pikiran otaknya aja yang bekerja, tapi tangannya juga bekerja, jadi teman-teman nanti bisa lebih paham. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada kesempatan ini. Kita bertemu lagi pada video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat belajar. Sampai ketemu lagi uh, di lain kesempatan dengan semangat yang lebih baru lagi. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.